Saya sebagai orang tua ingin berpesan keluarga besar Taku hendaknya melestarikan ajaran-ajaran orisinil daripada Suhu Saronisa. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan. Jika selama ini ada penyimpangan, hendaknya adalah diluruskan kembali. Lambat laun supaya dikembangkan go internasional, terus mendunia, jangan hanya di Indonesia saja. Selain daripada itu juga hendaknya berkembang ke suatu institut bela diri tangan kosong yang sesuai dengan kepribadian daripada bangsa Indonesia. Alam selalu mengajarkan tentang keseimbangan yang harmoni bagi kehidupan makhluk di dalamnya. Begitu juga Taku yang memiliki jurus-jurus yang sempurna yang dapat menggambarkan keseimbangan antara jiwa dan raga, serta memberikan nilai-nilai keperkasaan, rendah hati, serta keluhuran budi yang tinggi, yang dikenal dalam Taku dengan slogan Tri Ceni Bela Diri yang diciptakan oleh Suhu Saronisa di sebuah kota kecil tempat kelahirannya yang bernama Tebing Tinggi di Sumatera Utara pada tahun 1963. Dan dari kota kecil ini pula lah akhirnya Taku dikenal dan dipelajari di seluruh Nusantara, bahkan hingga ke berbagai benua seperti Asia, Australia, Eropa, dan sebagainya. Suhu Saronisa pada masa mudanya gemar berlatih bela diri. Di
bawah bimbingan Masta Ondu Tokugawa yang mengajarkan seni bela diri Okinawate atau karate kuno. Kemudian Suhu Saron Issa juga memperdalam seni bela dirinya dengan belajar silat dari Raden Mas Dirjo Atmojo di Surabaya. Dari kedua aliran seni bela diri yang dipelajari inilah, kemudian Suhu Saron Issa menciptakan jurus-jurus baru dengan menggabungkan jurus-jurus dari dua aliran tersebut, yang akhirnya tercipta suatu aliran seni bela diri yang kemudian dikenal dengan nama Tako Seni Bela Diri. Dalam usia 20 tahun yang masih terbilang relatif sangat muda, Diri Tako diberi tanggung jawab untuk melestarikan ilmu beliau untuk dikembangkan ke dunia luar, kalau bisa menjadi salah satu perbendaharaan bela diri yang ada di permukaan bumi ini. kemudian masih di tahun 1963, Suhu Saron Issa memulai langkah awal untuk mengajarkan ilmu seni bela diri yang diciptakannya itu di kota kelahirannya, Tebing Tinggi. Dan dari sini pula lah kemudian akhirnya seni bela diri Tako dikenal dan dipelajari oleh banyak kalangan, baik kalangan sipil, militer, pelajar, maupun kalangan profesional dan lain sebagainya. Di Tako ini paling menarik adalah filosofinya. Perkasa, rendah hati, luhur budi. Dari filosofi ini kita bisa belajar banyak, bagaimana kita belajar teknik supaya kita perkasa dan selalu sehat, dan bagaimana kita harus belajar rendah hati. Luhur budi itu mengajarkan kita supaya kita bisa menolong orang lain dan menghormati orang lain. Itu yang sangat menarik dalam Tako. Dengan latihan yang selama ini sangat mempengaruhi untuk membentuk sikap, mental, dan fisik yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan khusus saya sendiri untuk melaksanakan tugas saya dalam profesi saya. Dalam perjalanannya, pada tahun 1974, Suhu Saron Issa ikut mendirikan Federasi Olahraga Karate Indonesia atau FORKI, yang kemudian membawa murid-murid Tako Seni Bela Diri untuk bertanding dalam kejuaraan FORKI, baik di event-event lokal maupun internasional. Dan hasil yang diperoleh sungguh luar biasa. Hal ini membuat murid-murid Tako sangat disegani lawan-lawannya di berbagai arena dan event kejuaraan FORKI. Tako salah satu bela diri tangan kosong yang bergerak menurut kemauan alam, yang alami maksudnya begitu. Keseimbangan antara yang datang dengan mundur, antara yang datang ke samping menghindar, itulah keseimbangan. Harmonis itu kan di situ dia. Dan harmonisnya itu dalam gerakan itu dia. Menurut maunya gerakan itu sendirilah. Dan itu juga momen. Kapan itu harus dibuat seperti itu? Kita berbicara itu momen. Kapan waktunya? Kapan serangan datang? Kapan itu harus dibuat? Benturan itu apakah perlu benturan? Apakah perlu hindaran? Apakah perlu tangisan? Itu momen di situ. Disitulah dibarengi rasa dan jiwa. Gerak, rasa, dan jiwa. Dan keseimbangan itu menuju kepada pengendalian diri. Pengendalian diri itu kan sebagian daripada kebahagiaan dalam hidup. Kenyataan ini memaksa Suhu Saron Issa untuk mengirimkan murid-murid Tako ke luar negeri guna mempelajari aturan-aturan dan sistem pertandingan di dalam FORKI, seperti mengirimkan 3 orang murid senior Tako untuk belajar di Singapura selama 3 bulan di bawah bimbingan Master Ishikawa dari aliran karate Shito.
Kemudian dari daratan Jepang juga diundang ke Medan seorang guru karate yaitu Master Saiki dari aliran karate Shotokan untuk menjelaskan aturan-aturan dan sistem dalam pertandingan karate modern. Seni bela diri Taku di dalam perjalanannya di tahun 1972 makin melekatkan dirinya ke olahraga karate dengan bergabungnya Master David Pitoy dan 4 Shotokan yang kemudian banyak memberikan masukan serta penjelasan mengenai khasana karate modern. Namun, sungguh disayangkan, kenyataan selama 30 tahun bergabung dengan Forky telah terjadi penurunan kualitas dalam seni bela diri Takunya sendiri. Konsep dasar dari gerakan dan jurus-jurus Taku yang diciptakan Suhu Saron Isa yang mengacu pada seni bela diri alami seakan luntur. Ini dikarenakan banyaknya murid Taku yang lebih berkonsentrasi untuk berlatih karate yang jelas orientasinya pada olahraga bela diri. Aturan dan konsep dalam karate yang selalu berubah-ubah membuat konsentrasi latihan dalam karate modern juga kerap berubah dan membingungkan. Hal ini membuat prinsip-prinsip bela diri yang alamiah tidak lagi diajarkan di tempat latihan, yang akibatnya berimbas pula pada seni bela diri Taku yang secara Marjuki, salah seorang murid tertua dari Suhu Sarun Isa. Di sini saya mengimbau kepada generasi muda supaya melestarikan ilmu-ilmu bela diri dari Suhu Sarun Isa demi untuk kejayaan perguruan Taku Indonesia. Saya dengan teman-teman selanjutnya ingin agar Taku ini lebih dikenal dan lebih maju lagi ke depan. Menyadari akan kondisi ini, maka para murid senior Suhu Sarun Isa kemudian pada tanggal 25 September 2004 berkumpul di kediaman almarhum di Jalan Sidorukun nomor 31 Medan untuk bersama-sama menyatukan tekad dan berikrar mendeklarasikan kembali berdirinya Taku sebagai satu aliran seni bela diri dengan nama Taku Seni Bela Diri, Taku Martial Art. Dalam deklarasi ini juga termaktub upaya Taku Seni Bela Diri untuk kembali kepada jati dirinya yang semula, seperti yang dicita-citakan Suhu Sarun Isa. Sehingga bisa gerakan-gerakan ini mudah untuk dipelajari, sehingga bisa mencapai tahap luhur budi dan rendah hati. Sebab tidak ada yang lebih tinggi derajatnya selain orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itulah cita-cita Taku Seni Bela Diri. Taku ini diciptakan oleh Sarun Isa untuk belajar mengenal diri. Sepanjang orang masih sudah bisa mengenal dirinya, di sanalah kesempurnaan hidup daripada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ini dilambangkan sebagai pendekar yang duduk di atas daun teratai dengan dilatar belakangi oleh kuntum bunga teratai. Jadi kenapa diambil bunga teratai sebagai lambang? Bunga teratai itu dapat tumbuh walaupun di air bayau, air yang buruk, air yang kurang jernih atau air yang jernih. Jadi itu sedikit punya filosofi daripada Taku ini. Setiap pendekar Taku itu harus dapat hidup walaupun di lingkungan yang berbeda